Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sharing tentang materi kesehatan yang bertema pentingnya pemantauan tumbuh kembang 1000 hari pertama kehidupan anak. Seperti kita ketahui bahwa pemantauan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak di usia ini. Seperti kita ketahui bahwa yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan yaitu mulai dari saat pembuahan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi pada masa-masa itu sejak dari pembuahan sampai usia 2 tahun itu tumbuh kembang harus terpantau. Artinya ketika ibu hamil pun janin yang berada di dalam kandungan tetap harus dipantau. Jadi setiap bulan ibu hamil harus kontrol teratur. Malahan Depkes atau WHO mengisyaratkan bahwa ibu hamil itu wajib kontrol minimal dalam periode 9 bulan kehamilannya itu 4 atau 5 kali. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Tadi setelah disebutkan bahwa setelah melahirkannya adalah 2 tahun. Contoh misalnya, anak di usia 2 tahun, kita harus pantau tinggi badannya, apakah dia sudah mencapai sesuai dengan standar. Kalau kita buat standar sederhana, bahwa anak usia 2 tahun itu harus mencapai tinggi badan sekitar setengah dari tinggi badan orang dewasa. Jadi kalau tinggi orang tuanya 160 cm, anak 2 tahun minimal dia harus mencapai tinggi badan sekitar 80 cm ya, sampai 100 meter. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya bahwa sampai usia 2 tahun itu perkembangan otak harus mencapai 80% dari otak dewasa. Ini memang tidak bisa kita lihat ukurannya ya, tapi minimal kemampuan dia itu optimal sampai usia 2 tahun kita stimulasi harus dengan baik. Kemudian juga kita harus pahami ada istilah tumbuh dan ada istilah kembang. Tumbuh atau pertumbuhan itu didefinisikan sebagai bertambahnya ukuran fisik. Jadi anak mencapai berat badan dan tinggi badan seberapa pada usia sampai usia 2 tahun. Nah, itu harus kita pantau. Jadi yang masuk dalam kategori pertumbuhan ini adalah biasanya berat badan dan tinggi badan ya, selain ada ukuran-ukuran antropometri lain, misalnya lingkar kepala, kemudian lingkar perut, lingkar lengan atas dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah tinggi badan dan berat badan. Itu istilah pertumbuhan. Nah, untuk istilah kembang atau perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Contohnya, misalnya kemampuan bayi bertambah dari dia berguling menjadi duduk, kemudian berdiri dan berjalan. Nah, kemampuan ini harus sesuai dengan umurnya. Hal ini disebut dengan milestone atau tonggak perkembangan anak. Jadi nanti pada masa-masa usia tertentu itu anak sudah harus mencapai kemampuan seperti apa. Jadi tidak boleh ibu-ibu lengah atas perkembangan anak. Misalnya anak usia 2 tahun dia belum bisa jalan. Jangan dibilang biasa aja, nanti juga dia jalan sendiri. Karena ada beberapa paradigma yang kurang bagus di masyarakat yang menganggap atau yang tidak waspada terhadap adanya gangguan perkembangan. Jadi secara umum misalnya anak harus sudah bisa miring itu usia 4 bulan, berguling 5 atau 6 bulan ya, kiri kanan, kemudian kembali lagi usia 6-7 bulan. Nah, ketika anak usia 7 bulan dia belum bisa miring, belum bisa tengkurap, kita harus waspada. Ibu harus waspada, harus ngeh bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada si anak, ada gangguan perkembangan yang harus segera dilakukan pemeriksaan, malah mungkin nanti ada intervensi medis yang harus diberikan pada anak-anak yang dianggap mengalami keterlambatan. Nah, perkembangan otak sejauh ini menjadi titik dari 1000 hari kelahiran ini ya, karena manusia dibedakan dengan hewan itu salah satunya adalah manusia punya akal ya, makanya nutrisi manusia itu lebih ke arah nutrisi untuk perkembangan yang optimal, beda dengan nutrisi pada hewan atau malah tumbuh-tumbuhan ya. Sehingga di usia-usia ini
salah satu yang penting, yang esensial adalah pemberian ASI eksklusif. Ya, jadi ASI eksklusif minimal 6 bulan. Eksklusif itu artinya tidak ada setetes pun intervensi formula atau susu sapi. Karena tadi di beberapa kajian, di beberapa jurnal itu penelitiannya jelas berbeda antara komposisi susu ASI ibu dan susu atau air susu sapi. Ya, jadi ASI ibu itu untuk anak manusia, ya, sedangkan ASI sapi untuk anak sapi. Nah, ini perbedaan karakter komposisi ini berpengaruh pada kemampuan si bayi atau si anak dalam beradaptasi dengan perkembangan atau beradaptasi dengan lingkungan yang menstimulasi dia. Ya, sederhananya anak sapi itu pas lahir dia berapa jam tuh bisa jalan. Ya, anak bayi, anak manusia itu jalan itu baru usia 11 sampai 16 bulan baru pertama jalan. Nah, ini juga berhubungan dengan pola konsumsi yang dia dapat. Ya, kalau dihubungkan dengan komposisi ASI itu kaya akan protein. Protein itu jelas berhubungan dengan penyusunan sel-sel saraf, sel-sel otak yang memang menjadi unggulan manusia dibanding dengan hewan atau makhluk yang lain. Nah, kemudian juga menurut penelitian ternyata kita ketahui bahwa kejadian gangguan tumbuh kembang di anak usia 2 tahun itu cukup tinggi. Padahal itu dianggap golden period, ya, dianggap masa emas, masa keemasan anak, di mana ketika di 2 tahun itu tidak bisa dioptimalkan stimulasi yang baik, maka istilahnya tunggulah apa yang terjadi setelah itu, gitu ya. Jadi dampak-dampaknya itu bisa terjadi setelah 2 tahun itu. Dan gangguan perkembangan dan pertumbuhan, terutama perkembangan, itu bisa terjadi permanen. Ya, tidak bisa dikembalikan lagi pada perkembangan yang lama. Tapi yang bisa kita lakukan ketika terjadi sesuatu di usia rentang 2 tahun ini atau 1000 hari kehidupan ini, hanya bisa distimulasi lagi, ya, hanya bisa di fisioterapi, tidak bisa dikembalikan ke usia-usia perkembangan yang optimalnya, sehingga nanti tadi ketika ada sesuatu, misalnya ada kecacatan, ada keterlambatan berjalan dan lain-lain, itu hanya bisa terjadi, hanya bisa dilakukan upaya rehabilitasi, tidak bisa dikembalikan ke usia-usia optimalnya. Nah, dilihat juga bahwa pada riset kesehatan dasar tahun 2013 terjadi angka kekurangan gizi di Indonesia itu sekitar 37,2%, dan tentunya gangguan pertumbuhan ini akan mengganggu perkembangan, ya. Jadi tumbuh kembang ini saling berhubungan. Oleh karena itu orang tua wajib memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk anak-anak di masa tadi 0 bulan sampai 2 tahun, ya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang adalah suatu kegiatan untuk menemukan gangguan secara dini, ya. Misalnya penyimpangan pertumbuhan itu adanya gangguan status gizi kurang, buruk, atau malah yang sekarang lagi jadi trending topik itu stunting, ya, itu juga masalah pertumbuhan. Sedangkan penyimpangan perkembangan misalnya terlambat bicara. Ya, jadi ketika orang tua menemukan adanya keterlambatan bicara, segera konsulkan dengan petugas medis atau dokter yang terdekat, atau lebih spesifik lagi dokter anak. Kemudian adanya penyimpangan mental emosional anak, misalnya gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Semua ini tujuannya agar orang tua dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak dan menemukan secara dini gangguan tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya lebih baik. Kemudian untuk screening pertumbuhan kembangan itu bisa dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian juga untuk petugas medis, data-data ini akan diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai untuk umur dan jenis kelamin, yang kalau di masyarakat itu ada tercantum di buku yang namanya buku Kartu Menuju Sehat, ya. Jadi itu yang sekarang sudah disebarluaskan di masyarakat lewat puskesmas, bidan desa, lewat petugas-petugas non medis atau kader yang ada di masyarakat. Jadi orang tua bisa dengan mudah mengakses atau memantau pertumbuhan perkembangannya kalau orang tua mau rajin ke posyandu. Jadi sarannya periksakan rutin ke posyandu. Salah satu manfaatnya adalah untuk memantau adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian untuk screening perkembangan juga bisa dilakukan kalau orang tua mungkin bisa melihat tadi pengamatan langsung, ya, bandingkan dengan anak-anak sebayanya yang sudah bisa melakukan apa,
ketika orang tua merasa ada keganjilan, ada sesuatu yang tidak sama dengan anak-anak lain, segera periksakan. Jangan-jangan itu awal mula suatu gangguan perkembangan ya. Nanti petugas medis akan melakukan intervensi dengan berbagai tools ya, dengan berbagai peralatan yang memang digunakan untuk memantau. Nanti akan dipaparkan kepada orang tua bahwa anaknya masih dalam batas normalkah atau memang sudah terjadi gangguan awal atau gangguan dini dari perkembangan. Kemudian siapa saja yang harus dipantau? Semua anak umur 0-6 tahun dapat di tingkat puskesmas kalau diduga ada gangguan pertumbuhan atau perkembangan. Kemudian juga semua bayi atau anak yang mempunyai resiko tinggi, ya, dan itu harus dipantau oleh dokter di rumah sakit ya, oleh dokter anak. Siapa saja yang termasuk dalam resiko tinggi? Di antaranya bayi-bayi yang mempunyai riwayat lahirnya kurang bulan, berat lahirnya rendah, kemudian bayi baru lahir yang mengalami infeksi, kemudian ada gangguan metabolisme, misalnya ada gangguan di mana waktu lahir gula darahnya tidak stabil ya, kemudian ada pernah waktu lahir dia mengalami sesak nafas sampai dirawat beberapa hari di ruang perawatan intensif di rumah sakit ya, atau pernah ada bayi atau anak-anak yang mengalami kejang. Nah, itu masuk dalam kelompok risiko tinggi yang harus dipantau oleh dokter anak di rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit akan dilakukan pemantauan sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan usia-usia yang seharusnya dia bisa melakukan sesuatu. Nanti ada tools tersendiri ya. Nah, apa yang dilakukan orang tua untuk mencegah gangguan pertumbuhan? Di antaranya kita harus pastikan 3 prinsip asah asih asuh ya yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Asuh diantaranya kebutuhan fisik biomedis, meliputi antara lain pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, rekreasi dan bermain. Sedangkan ASI adalah kebutuhan emosi dan kasih sayang, asah adalah kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.